jawab atas limbah yang dia hasilkan. Jadi dia harus tanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitar perusahaan yang diakibatkan oleh dampak samping dari proses produksi yang dia lakukan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Misalnya bengkel ya. Bengkel itu akan menimbulkan kebisingan, seperti itu kan. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita juga sebelum membuka suatu usaha kita bicarakan dulu dengan masyarakat sekitar. Jadi jangan karena kita membuka perusahaan, masyarakat di sekitar juga merasa terganggu. Bisa kita ambil contoh lagi limbah yang tadi. Nah, limbah yang tadi misalnya menimbulkan bau seperti itu kan. Nah, itu kan akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk langkah penanganannya kita bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berada di sekitar. Kita harus memiliki alokasi biaya untuk mengolah limbah itu agar tidak mencemari lingkungan dan tidak meresahkan masyarakat di sekitar, karena otomatis kita akan mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, biaya yang lebih ini nanti kita masukkan ke dalam biaya produksi, jadi akan menyebabkan produk kita harga finalnya nanti itu lebih tinggi daripada kalau kita tidak membebankan biaya untuk pengolahan limbah. Nah, seperti itu sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap lingkungan fisik dan masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, bab yang selanjutnya tentang konsumerisme, berbicara tentang pemasaran, erat kaitannya dengan konsumen, karena memang target utama kita di sini adalah kepuasan pelanggan ya, dan pelanggan itu adalah konsumen kita. Di sini konsumerisme merupakan suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan posisi konsumen dalam berinteraksi dengan pihak penjual baik sebelum, pada sesaat, dan setelah konsumsi dilakukan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah meningkatkan posisi konsumen. Konsumen juga punya hak kan. Nah, itulah kenapa muncul suatu gerakan sosial. Karena konsumen itu memiliki beberapa hak ini. Di sini ada 5. Yang pertama adalah untuk keselamatan, yang kedua untuk diberitahu, ketiga untuk memilih, yang keempat untuk didengar, kemudian yang kelima untuk menjadi konsumen minoritas tanpa kekurangan. Dan hak ini dicetuskan oleh John F. Kennedy, ex-presiden Amerika, dan kemudian dirumuskan kembali oleh Hasael pada tahun 2004. Kemudian yang selanjutnya tentang pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Di sini bisa kita lihat ada banyak lingkaran, mulai dari sini. Nah, yang luar ini, yang berada di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak, ini adalah faktor makro. Jadi faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan. Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian ada demografi, ada ekonomi, ada politik, hukum, ada sosial, ada teknologi, ada budaya. Nah, masing-masing dari faktor ini tentunya harus kita perhatikan dalam kita melakukan pemasaran ke konsumen. Nah, ini kan ada pasar sasaran, di sini ada konsumen, dan di sini ada perusahaan yang melakukan bauran pemasaran. Nah, dari faktor yang ada di dalam, maksudnya yang masih bisa perusahaan kontrol, kita sebut dengan faktor mikro. Nah, mikro ini ada yang berasal dari dalam diri perusahaan sendiri, ada yang berasal dari konsumen atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pemasaran. Yang dari dalam perusahaan ini ada produksi, ada keuangan,
personalia, lokasi perusahaan, serta riset dan pengembangan. Nah, ini yang dari faktor terkait yang ada di luar perusahaan, ada pemasok, perantara pemasaran atau distributor, ada pihak masyarakat atau publik, ada juga pesaing. Nah, semua faktor ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum dia memasarkan produknya untuk bisa merumuskan strategi pemasaran yang ditujukan ke konsumen. Nah, yang selanjutnya, selain faktor pemasaran dalam perusahaan seperti yang di atas tadi, yang ini adalah faktor non pemasaran dalam perusahaan. Ini ada kemampuan produksi, keuangan, personalia, lokasi perusahaan, riset dan pengembangan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang di lingkaran nomor 3, ini adalah faktor non pemasaran. Jadi memang dari dalam perusahaan. Jangan yang selain ini, pemasok, perantara pemasaran, pesaing dan publik, ini termasuk faktor pemasaran yang mempengaruhi langsung ke perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini dari tadi kita kan bicara tentang bauran pemasaran, atau kita kenal juga dengan marketing mix. Yang saya tulis di sini ada 7 macam. Ini berdasarkan Kotler yang edisi terakhir. Awalnya kita kenal bauran pemasaran ini hanya ada 4, yakni product, place, price, promotion. Kita kenal dengan 4P, tapi sekarang sudah jadi 7P. Cuman yang ada di modul yang dari UT bisa dilihat di halaman agak terakhir pada bab 1. Di sana masih 4P. Oke, untuk di sini saya cantumkan yang 7P. Kita bahas mulai yang pertama. Untuk produk. Untuk produk ini bisa meliputi desain produk, kemudian teknologi yang kita gunakan, bagaimana kegunaannya, kemudian apakah produk tersebut bisa mengatasi problem yang konsumen miliki, bagaimana nilai produk, kualitas, kemudian brand merek, dan garansi. Untuk place, ya ini lebih ke tempat, bagaimana kita pengaruh tempat dalam pemasaran. Yang pertama ada retail, ada wholesaler, ini ada di pasar lokal atau pasar ekspor, kemudian internet. Jadi lebih ke aksesibilitas konsumen dalam mendapatkan produknya. Kemudian selanjutnya ada price atau harga. Nah, untuk strategi harga ini ada macam-macam. Ini terkait dengan strategi penetapan harga oleh produsen. Ada strategi penetrasi, kemudian dengan memberikan biaya lebih tapi juga memberikan bonus. Kemudian ini ada loss leader dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah promotion atau promosi. Ini bisa meliputi aktivitas periklanan, kemudian perekomendasian, kemudian penawaran spesial, misalnya waktu Idul Fitri atau waktu Natal. Nah, kita bisa memberikan penawaran spesial kepada konsumen. Misalnya kalau pas waktu Idul Fitri kan banyak yang cari baju, banyak yang belanja baju. Kita bisa menawarkan dengan mungkin untuk
beli baju dengan merek tertentu mendapatkan bonus untuk produk tertentu, seperti itu. Kemudian ini ada gift itu pernah nggak beli produk seperti misalnya beli sampo, misalnya ya saya sebut merek, misalnya beli sampo Dove. Nah kebetulan sampo ini baru terbit, baru muncul di toko. Nah untuk pertama kali terbit dia biasanya juga menyertakan ada bonus sabun atau apa gitu di dalamnya. Dan yang lebih sering dijumpai mungkin kalau kita beli deterjen gitu ya, beli deterjen biasanya kan dapat piring, dapat mangkok, dapat gelas. Nah itu kita sebut dengan gift atau bonus dalam promosi. Konsumen kan biasanya juga lebih tertarik kalau misalnya beli apa dapat bonus. Kalau misalnya saya sendiri milih deterjen ya ada dua merek, merek A sama merek B, harganya sama, tapi merek B ini memberikan bonus piring atau gelas seperti itu. Saya kan juga lebih tertarik untuk milih yang ada bonusnya, seperti itu ya. Nah ini juga ada user testing. Ini contohnya seperti yang ada di mall-mall itu yang jualan makanan. Ya tinggal 8 menit, ini insya Allah slide terakhir. Nah ini user testing, kembali ke materi. Biasanya di penjual makanan kita bisa jumpai, kalau misalnya di sini contohnya di Dream Mall kan biasanya ada ditaruh dalam box kecil, itu untuk free untuk konsumen untuk dicoba gitu aja sebelum dia memutuskan untuk membeli atau tidak. Nah kemudian yang 4P sudah dibahas, kemudian yang tertinggal 3 ini nantinya menjadi 7P adalah people, process, dan physical evidence. Ya Mbak Munifah, kenapa ini baru masuk ya? Ada sudah direkam kok tadi. Oke, kembali ke materi lagi. Untuk people, nah ini ada founders, employees, culture, dan customer service. Nah founders ini adalah pendiri atau penemu dari produk barang atau jasa yang nantinya kita pasarkan. Employees ini pekerja, yakni yang membantu kelancaran kita dalam proses produksi dan membantu kita melakukan proses produksi. Kemudian ada culture ini terkait dengan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah customer service, yakni pelayanan konsumen. Kemudian selanjutnya adalah proses ini antara lain termasuk service delivery, seperti contohnya kalau misalnya di Indonesia ada Pizza Hut sama McD, mereka kan juga menyediakan proses delivery order. Nah seperti itu. Kemudian komplain, ya pengiriman, betul. Komplain ini kalau misalnya konsumen sudah membeli barang kita dan dia merasa kurang puas, dia bisa telepon ke kontak yang kita berikan. Biasanya kan ada call center atau call service atau semacam itu, dia bisa komplain ke perusahaan. Kemudian adalah respon time. Respon time ini setelah konsumen melakukan komplain itu tadi, bagaimana perusahaan merespon komplain dari konsumen. Bisa ditangani secara langsung. Ya, ini kontak service. Ya, kontak service untuk komplain tadi ya Mbak Rita. Untuk komplain tadi bisa dilaksanakan secara langsung, atau mungkin kalau misalnya untuk telepon seluler biasanya kan masih disuruh nunggu 1x24 jam, terus kita disuruh nunggu. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian terakhir ada physical evidence. Nah, ini ada user stories, ada recommendation. Ini sama dengan promosi ya, ada recommendation juga. Kemudian ada janji dari perusahaan. Kemudian ini yang terakhir ada push.
Oke, seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya tentang bauran pemasaran bisa dibaca di modul atau